Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Hinai sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan geografi di LPTK Unimed dengan nomor peserta 201500919685. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA 1 Hinai. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Pelapukan adalah suatu perubahan atau penghancuran dalam batuan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh faktor kimia, biologi, dan fisika. Oke, terima kasih Saskia. Pelapukan itu dibagi atas beberapa jenis. Sampai masih ingat jenis pelapukan? Pelapukan itu ada tiga jenis, yaitu pelapukan organik, pelapukan fisika, dan pelapukan kimia. Pelapukan organik merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup, contohnya tumbuhnya lumut. Pelapukan fisika merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim, contohnya perubahan cuaca. Sedangkan pelapukan kimia merupakan pelapukan yang disebabkan oleh zat-zat kimia, contohnya batu yang tercampur dengan limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Oke, terima kasih Kak Aurelia. Karena pendapatnya cukup bagus hari ini, di mana pelapukan itu adalah penghancuran massa batuan. Oleh apa dia hancur? Pertama, oleh tenaga organik, di mana tumbuhan itu sangat berperan dalam proses penghancuran batuan. Berikut tenaga kimiawi, di mana tenaga kimiawi itu biasanya bercampur dengan air hujan sehingga terjadilah proses pelantan kapur, akhirnya dia akan membentuk batu
jernih Bu. Airnya tidak begitu jernih. Oke, wait. Apa lagi? Air lebih dalam daripada yang di seberang Nah, sana. lebih dalam. Apa lagi? Satu lagi tuh. Lebih deras. Iya. Salah satu penyebab erosi itu tadi itu ketika dia airnya cukup deras. Ini cerita sungai kita ya. Tadi kan ada gelombang air laut di sekitar tebing gitu tadi gambarkan. Ketika air sungai itu dia debitnya terlalu kencang, maka dia nanti akan membawa material yang dilaluinya. Itu juga disebut dengan erosi. Apa material yang diangkutnya, Bu? Ya. Ada salah satunya batu kecil. Apa lagi? Tanah. Apa lagi? Pasir. Jadi erosi itu adalah pengangkatan atau pengikisan material batuan dari yang dia arusnya deras ke tempat yang arusnya lebih kecil. Maka dia akan diendapkan di situ. Itulah salah satu contoh yang terdekat dengan kita aja lah dulu, nggak usah jauh-jauh. Atau kalau kita lihat air hujan turun, kan nanti ngenain tanah itu kan, nah, pasti nanti dia buat alun-alun gitu ya di tanah itu tadi, itu juga termasuk erosi. Tapi erosi ini terjadinya dia relatif lama, pelan-pelan terkikis, tapi lambat laun pasti. Itulah dia erosi ya. Itu contoh yang terdekat dengan kita. Tengok
gantian nanti ya katanya ya. Nanti semuanya ya. Ada yang mau bawa kata seperti itu.
depan mempresentasikan hasil produk. Assalamualaikum. Bagi-bagi. Perhatikan tolong ya depannya nak. Dari kelompok 1 ingin menunjukkan presentasikan. Yang pertama berisikan pasir dan batu, kedua berisikan lumpur, dan wadah ketiga berisikan tanah. Iya. Kami akan mencoba yang bagian pertama yaitu pasir dan batu terlebih dahulu. Perhatikan ya bagaimana kondisinya. Kondisi air perhatikan. Udah oke, ganti. Tutupnya. Dan ini jawaban kedua di wadah yang berisikan rumput dan tanah. Nampakkan muka ya, shootkan. Shoot. Dan yang ketiga, di wadah ketiga yaitu berisikan tanah. Udah. Demikianlah presentasi kami tentang proses erupsi yang terjadi di beberapa wadah. Sekian dari kami presentasinya sampai ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Bagi tanya kami persilahkan. Siapa yang bertanya dengan hasil praktek hari ini? Siapa dulu? Oh iya, Rudia. Ada bukunya coba nak. Ya. Bagaimana proses erosi pada praktek yang kalian lakukan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang dimaksud dengan erosi? Berikut. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok berapa lagi? Ya, Laila. Apa saja contoh erosi? Apa saja contoh erosi? Apakah ada yang lain? Ada lagi? Terakhir? Cuman 3 aja. Oke, beri kami waktu untuk mencari jawabannya.
Ya, dari warna air. Di wadah pertama ini berisi pasir dan batu. Ya, bagaimana kondisi air? Agak keruh. Yang kedua ada rumput dan tanah. Ya, di atasnya itu ada vegetasinya atau jenis tumbuhannya. Bagaimana kondisi airnya? Lumayan jernih. Yang ketiga ini cuman dia tanah kosong alias gundul, nggak ada tanaman. Bagaimana kondisi air? Keruh. Mana yang lebih keruh antara pasir yang berisi batu dengan tanah yang gundul saja? Sekali lagi, mana yang lebih keruh warnanya? Tanah gundul. Ya, tanah kenapa dia keruh? Kalau yang ini tadi dia ada filtrasinya. Kalau dia pasir dicampur batu, biasanya erosinya itu dia lebih tertahan. Ya, warna air lebih jernih karena ada penahannya. Kalau yang ini lebih jernih lagi karena salah satu fungsi akar pohon tadi kan dia mengikat butir-butir tanah, makanya dia hasilnya bersih. Berikut penampang yang ketiga, tanah gundul. Jadi dia pasti akan sering terjadi erosi. Itu tadi untuk jawaban yang pertama dari presentasi yang pertama. Jadi tidak bisa dilihat ya bagaimana proses erosi dengan media-media ini ya. Oke. Sampai diluruskan tadi mungkin entah kurang jelas jawaban dari Rahmat, tapi Bu rasa sudah jelas. Tadi kan ada pertanyaan apa beda longsor dengan erosi, ya kan? Dia ini prosesnya dia yang beda, tapi material yang diangkut itu tetap sama. Biasanya dia kalau pada daerah yang memiliki ketinggian yang lereng yang curam, biasanya itu material yang diangkut itu berupa bisa tanah dan pepohonan. Itu biasanya longsor. Kalau dia erosi, dia ini relatif lebih lama, ya, relatif lebih lama. Beda dengan longsor, tetapi material tetap sama yang diangkut, ya. Waktunya aja yang beda-beda. Oke, Ibu rasa sampai di sini pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau tarik dulu kesimpulan pelajaran erosi hari ini. Siapa itu yang sudah memahami benar? Iya, ada dari satu ya. Ya, terima kasih banyak. Peristiwa pindahnya atau selanjutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian dipindahkan pada suatu tempat lain. Media alami dapat berupa angin dan air. Oke, terima kasih. Bahwasanya erosi itu adalah pengikisan material atau butiran tanah, baiknya itu yang terjadi di daerah daratan, terjadi di daerah pantai yang biasanya diatur oleh gelombang air laut, terjadi di daerah pesisir pantai. Itu biasanya kalau di pesisir pantai yang ditanam apa di situ untuk mencegah abrasi? Iya, mangrove, bakau. Makanya sering di situ dilakukan proses penghijauan, salah satunya itu tadi untuk menahan abrasi air gelombang air laut supaya materialnya tidak terangkut ke tengah laut. Itu salah satunya. Itu salah satunya terjadi di pantai. Dan ada terjadi juga di sungai. Ada juga tadi salah satunya terjadi di daerah kutub utara atau glacier. Tetap ada dia. Di mana bongkahan batu es itu dia menggelundung turun ke bawah. Itu tetap terjadi erosi. Ada lagi? Tarik kesimpulan yang satu lagi. Cuma satu jenis-jenis erosi. Penanggulangan erosi. Penanggulangan erosi tadi. Satu lagi. Dampak erosi yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung. Dampak erosi yang dapat menimbulkan secara langsung itu kehilangan lapisan tanah yang baik bagi terjangkauannya akar tanaman, kehilangan unsur hara dan kerusakan struktur tanah, peningkatan penggunaan energi untuk produksi, kerusakan bangunan konservasi dan pembangunan lainnya, pemiskinan petani dan pemilik atau penggarap tanah. Dampak di luar tempat kejadian yaitu pelumuran dan pendangkalan waduk, sungai, saluran dan waduk sungai, saluran dan tumbuh air lainnya.
tertimbunnya lahan pertanian, jalan dan bangunan lainnya, menghilangnya mata air dan memburuknya kualitas air, kerusakan ekosistem perairan dan meningkatnya frekuensi dan masa kehidupannya. Oke, terima kasih Kak atas kesimpulannya. Dampak-dampak erosi baik yang bentuk dampak langsung di tempat kejadian maupun di luar tempat kejadian. Salah satunya ketika ada di tempat kejadian terjadi pemiskinan petani dan pemilikan penggarapan tanah. Berikut kerusakan bangunan konservasi dan bangunan lainnya baik yang tidak langsung, menghilangkan mata air dan memburuknya kualitas air, kerusakan ekosistem perairan. Ini salah satu dampak erosi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, ini materi yang disampaikan hari ini. Minggu depan kita masuk ke materi sedimentasi. Ya, hasil dari pelapukan itu adalah materialnya. Setelah dia lapuk dari material, maka dia akan diangkut atau dierosi. Setelah dia dierosi, maka dia nanti akan diendapkan. Salah satu istilahnya itu adalah sedimentasi. Ya, cukup sekian sedimentasi hari ini. Sebelum pulang, Ibu minta LKPD-nya supaya dikumpul. Oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu ya, Mbak ya. Siapa ketua kelas? Siap.